Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas, asisten laboratorium, dan teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membuat video tentang laporan praktikum anatomi 2.1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Amirul Afid dengan NIM D00241171 dan dari kelompok A3. Kelompok kami dipandu oleh Mas Fatan sebagai aslet. Baik, saya akan memulai video praktikum anatomi 2. Jadi, dalam video kali ini, yaitu langsung video sekaligus, yaitu ada laporan praktikum yang pertama hingga laporan praktikum ketiga. Laporan praktikum yang pertama, jadi diberikan soal, jelaskan secara rumus mekanisme ereksi ejakulasi. Jadi di sini saya akan membagi menjadi dua, yaitu apa itu ereksi dan mekanismenya, serta apa itu ejakulasi dan mekanismenya. Yang pertama yaitu adalah pengertian ereksi. Jadi apa itu ereksi? Ereksi pada pria adalah proses fisiologis di mana penis menjadi kaku dan besar akibat peningkatan aliran darah ke dalam jaringan erektilnya, yaitu corpus cavernosum dan corpus luteum. Kemudian dapat dipicu oleh stimulus seksual yang bisa bersifat psikogenik seperti pikiran, visual, suara, atau fantasi. Kemudian ada yang bersifat refleksogenik, yaitu rangsangan langsung pada genitalia melalui arus syaraf dari medula spinalis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme dari ereksi. Jadi, pada saat ereksi, serabut syaraf yang bertugas untuk ereksi adalah serabut syaraf parasimpatis. Jadi, mekanismenya yaitu rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jarak spinal di daerah preoptik medial dan nukleus paraventricularis di daerah hipotalamus dan hipokampus yang menjadi pusat fungsi integrasi seksual dan ereksi. Kemudian, impuls dari sistem syaraf pusat seperti hipotalamus dan hipokampus dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral atau NIL, CLNS, sampai S. Sedangkan inhibisi dibawa oleh serabut syaraf segmen 1 sampai 3 atau NIL, CLNS 1 sampai 3. Jadi secara singkat, ereksi itu dibawa oleh serabut syaraf segmen sakral S2. Sedangkan ejakulasi itu L1 sampai L3. Kemudian ada juga yang namanya serabut eferen. Itu dikerjakan oleh nervus nervi erectus. Jadi, yang merupakan serabut parasimpatik yang memberikan efek berupa relaksasi otot corpus cavernosus penis, dilatasi arteria helicinae, dan cabang dari cavernosa penis atau arteri pulmonis. Dalam corpus cavernosum sehingga darah mengisi cavernae sehingga tunika albuginia terenjang sehingga vena-vena yang menembus tunika albuginia. Kemudian dengan cara ini aliran darah keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis bertambah besar dan disebut berada dalam posisi erektil. Jadi di dalam corpora cavernosa itu terdapat ruang-ruang yang disebut dengan cavernae. Nah, pada saat ereksi, ruang tersebut akan terisi oleh darah. Nah, yang menyuplai darah ke dalam cavernae disebut dengan arteria helicinae. Kemudian kita lanjut ke apa sih ejakulasi itu? Jadi ejakulasi adalah proses pelepasan semen dari penis melalui uretra. Ejakulasi terdiri dari tahap. Yang pertama ada emisi, dan yang kedua ejakulasi. Jadi, perbedaan emisi dan ejakulasi. Emisi adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra. Pada saat proses emisi, dinding di ductus deferens berkontraksi, otot-otot lendir vesikalis berkontraksi, sphincter vesika urinaria berkontraksi. Dan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari usus uretra.
Proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteria naik sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi gluteus spongius sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen. Jadi MIC itu transfer cairan semen dalam uretra dan ejakulasi untuk mendorong cairan semen keluar dari uretra. Ini cuma fun fact aja, jadi kayak kandungan-kandungan di dalam sperma itu dihasilkan berapa persen sih dari uh, glandula aksesori yang ada di OGM. Jadi vesicularis seminalis itu 60%, kelenjar prostat menyumbang 30%, kelenjar purpura uretra itu dia cuma menambahkan logika ya saat Jadi kita lanjut ke laporan praktikum yang kedua. Tadi kan laporan pertama sudah selesai. Kita lanjut ke laporan praktikum yang kedua. Di sini terdapat soal yaitu jelaskan secara anatomi dari organ genitalia feminina ekstra. Jadi organ genitalia feminina internal dan eksternal. Kali ini saya akan membahas yang eksternal saja atau yang di luar yang bisa kita lihat dengan mata. Jadi di luar sini bisa kita lihat ada beberapa bangunan penting yang ada di OGF eksternal. Terdapat mus pubis, glans klitoris, labia mayor dan minor, ostium vaginae, vestibulus, dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Baik, mari kita lanjut. Bentar ya. Maaf ada kesalahan teknis. Baik, akan saya lanjutkan. Uh, kita menuju ke OGFX ini. Jadi dalam bangunannya itu terdapat pubis, klitoris, labia mayora yang terdiri dari commissura labiorum anterior et posterior, kemudian labia minora yang terdiri dari frenulum labium, preputium clitoritis, frenulum clitoritis, kemudian ada vestibulum dan vestibularis. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama terdapat pubis yang merupakan area kulit menonjol menutup fisis pubis yang ditutupi oleh rambut pubis. Jadi pubis itu yang itu ada yang menutupi rambut-rambut di sekitar pubis itu namanya pubes. Kemudian yang kedua ada klitoris yang merupakan area kulit dia itu merupakan organ erektil yang terdapat dalam wanita yang homolog dengan glans penis pada Jadi kemudian yang ketiga ada labia mayora. Labia artinya mulut dan mayora itu mayor. Jadi labia mayora merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dari manus pubis. Homolog dengan skrotum ke arah anterior dan posterior, labia mayora dextra akan saling membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Jadi di sini terdapat mons pubis yang ini berbentuk bulat seperti lingkaran itu namanya klitoris. Kemudian ada labia mayor yang besar. Lanjut kita ada labia minora. Jadi labia minora merupakan lipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Terletak di antara kedua labia mayora, labia minora membatasi bagian lateral dari OUE dan orificium vaginae. Pada wanita yang sudah pubis, akhiran posterior dari labia minora dextra et sinistra akan berhubungan bentuk frenulum labiorum gede atau ke arah anterior. Setiap labia minora terbagi menjadi pertama lapisan atas berjalan di atas klitoris, membentuk perlipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans klitoris yang disebut dengan preputium klitoridis.
Kemudian yang lapisan bawah berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum klitoris. Jadi dia minor ini, yang kecil ini, dia itu uh, melipat di atas klitoris bernama pretudium clitoris. Kalau yang melewati di bawah klitoris itu namanya frenulum clitoridis. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikut. Slide berikutnya ada vestibulum. Jadi apa itu vestibulum? Vestibulum merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara ostium recta, ostium vagina, dan ductus mayor dan minor. Kemudian ada glandula vestibularis mayor disebut dengan glandula Bartoli. Glandula ini homolog dengan glandula bulbo-uretralis pada kita. Setiap glandula mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral hubungan di antara labia minor. Kemudian ada yang namanya himen. Jadi apa itu himen? Himen merupakan suatu mukosa yang kaya dengan pembuluh darah. Apabila himen telah runtuh, ada penonjolan kecil-kecil di pinggir vagina di sekitar ungula himenalis. Kemudian ada juga namanya himen imperforata. Himen yang tidak memiliki lubang sehingga darah masuk. Jadi kita lanjutkan ke laporan praktik ya, yang terakhir. Kita masuk ke bab uropoetika. Jadi di soal tertulis jelaskan anatomi dari ran beserta vaskularisasi dan inervasi. Jadi ran adalah ginjal, vaskularisasi darah dan vena, serta inervasi merupakan persyarat seperti itu. Uh, kita lanjut saja. Jadi kita mulai dengan posisi ginjal. Ginjal merupakan organ retroperitoneal. Kemudian terdapat glandula adrenal di bagian polus superior. Letak skeletopisme ransimisme setinggi bagian superior vertebrae thoracicae 12 atau kurang lebih posisi inferior vertebrae lumbal 3. Kemudian ada ren dexter, itu lebih rendah setengah vertebrae karena adanya pendesekan lobus levatis dexter. Karena letak hepar kan ada di ekstra atau kena. Kemudian ada lokasinya, yaitu pada dinding posterior abdomen, dan saat respirasi, baran turun sekitar 2. Kemudian terdapat lapisan pembungkus dan fiksator ginjal. Jadi lapisan pembungkus terdiri dari profunda hingga ke superficial. Jadi di profunda itu terdapat kapsula fibrosa, kemudian semakin superficial ada perirenal fat, fascia renalis, pararenal fat, kemudian terdapat fiksator. Jadi apa fiksator? Apa itu fiksator? Fiksator merupakan seperti penyokong dan konfliktor terletak. Terdiri dari fascia renalis, arteri vena renalis, kemudian ada corpus adiposum yang terdiri dari pararenal dan perirenal fat. Jadi kapsula fibrosa merupakan pembungkus yang meliputi ren langsung melekat erat pada permukaan luar ren. Kemudian perirenal fat, lemak yang meliputi kapsula fibrosa, dan pembuluh yang masuk ke luar ren. Kemudian terdapat fascia renalis yang merupakan lapisan membranosa yang terletak di perirenal fat, ren, dan glandula suprarenalis membungkus ren, glandula adrenal, bagian fascia kerota. Jadi fascia kerota itu dia kombinasi dari lemak perinefrik dari ginjal. Kemudian pararenal fat, lemak yang terletak di luar fascia renalis, yang posterior dan posterolateral. Kemudian kapsula adiposa memfiksasi ginjal saat bernafas. Bila lapisan ini berkurang secara drastis, misal pada anoreksia, maka ginjal dapat turun atau disebut nefroptosis atau mengalami rotasi sehingga ureter tertekuk dan aliran ureter yang bisa disebut dengan hidronefrosis. Kemudian kita masuk ke struktur atau struktur bagian luar ginjal. Terdapat fascia sebagai dua, ada anterior dan posterior. Polus astramid atau ekstremitas ada superior atau craniales, berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis, dan ada inferior atau caudalis.
Yang terdapat margo juga lateral yaitu membentuk konteks cembung, sedangkan medial bagian yang siku. Isinya terdapat hilus renalis yang berisi pada anterior yaitu vena renalis, media arteri renalis, dan posterior calcus renalis. Kemudian tadi struktur eksternal, sekarang struktur internal terdapat konteks renalis. Itu terdapat dua bangunan, ada kolumna renalis seperti ini, struktur di antara piramidis renalis, kemudian ada arcus corticalis yang merupakan lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis, ada medulla renalis. Terdapat piramidis renalis, mata berbentuk konus, papilla renalis, apex dari medulla renalis menghadap sinus renalis, kemudian ada foramina papillaria, merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis, dan muara papillaris seperti itu. Kemudian ada talix minor yang merupakan masing-masing terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis, kalix mayor gabungan dari kalix minor, pelvis renalis gabungan dari kalix mayor yang akan menjadi ureter, kemudian ada sinus renalis pleber. Jadi ada juga aliran urin itu dimulai dari nefron, TKP, tubulus descendens Ansa Hindley, medulla, membentuk lumpung atau loop, tubulus ascendens Ansa Hindley, ductus collectivus, papilla renalis, calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, dan ureter. Kemudian ada vaskularisasi. Jadi dia itu oleh arteri renalis dari aorta abdominalis, kemudian ramus anterior et posterior, arteri lobaris atau ramus primarias, arteri interlobaris, arteri arcuata, arterie interlobularis, dan yang ada arterie afferent glomeruli, kemudian menuju glomerulus. Kemudian tidak semuanya itu melanjutkan ke situ, tapi ada juga yang tetap mengalir di glomerulus menuju arterie efferent glomeruli, kemudian arteri renal. Untuk venanya seperti arteri. Kemudian terdapat inervasi. Jadi ada plexus renalis, somatic afferent oleh nervus splanchnici, dan simpatis nervus splanchnicus major et nervus splanchnicus minor. Kemudian ada parasimpatis oleh nervus vagus. Kemudian plexus renalis berhubungan dengan plexus testiculis. Kemudian drainase limfatiki masing-masing daerah bermuara ke nodi aortiki lateralis atau arteria renalis. Jadi sudah selesai presentasi atau laporan praktikum yang sudah saya uh, kasihkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.